Hey yo, what's up dancers? Welcome into Poppin' Talking. What's poppin'? Let's talking with me Jenny Seta. And Yusuf Sagita as always. And now on the dance floor hari ini kita ada bintang tamu spesial Cila. Karina. Rina. Hey. On the dance floor banget ya. Iya, iya On the dong. dance floor banget. Ya kan? Pendengarnya juga sebetulnya Dancers. dancers. Oh iya dong, udah pasti. Karina. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Multi talent Ya, person. banget. Amin. Banget. Banget. Sendirinya juga multi talent. Terima kasih memang semua juga udah tahu ya. Semua dancer ya saya rasa ya multi talented ya. Iya, multitasking kayaknya kalau dancer. Multitasking bener. Nah selain multitasking, multi yang lainnya lah gitu. Itu kan betul. semua pasti ada awalnya nih. Oh benar. Bener gak sih? Semua tuh ada awalnya, semua ada yang ngebawa kita ke arah sana untuk bisa seperti itu. Nah kalau untuk perjalanannya Karina nih dari awal, yang banyak orang tahu itu kan Karina tuh dulu gabung sama salah satu pusat tari gitu ya, pusat tari. Sanggar Ngomongnya jadi lah. saya sanggar. Hitungannya sanggar. Iya, Ya, hitungannya sanggar gitu. Tapi itu bukan di situ startingnya. Ya, itu belum, bukan belum. di situ Ya, startingnya. itu mah udah masuk karir kali udah ya. masuk karir itu. Udah Oke. pernah mencicipi karir. Oke. Udah karir itu. Kalau gitu awalnya dulu nih. Awalnya bukan yang lain lagi seperti bukan mahasiswa jatuhnya masih siswa-siswa lainnya ya kayak masih biasalah siswa. ekstrakurikuler SMP SMA kayak gitu. Namun jujur pada saat itu tuh nggak ngeh kalau ternyata guru kita atau koreografernya tuh dulu sudah ternama pada masa itu. Kalau dulu kan Ternama. iya pada SMP SMA kan kita mikirnya cuman ya, enjoy hobi aja gitu. Iya, betul, kan. betul, Jadi betul. dulu dari SMP ke SMA itu diajarin sama the one and only Kak Ferdi dan Kak Fahmi. Wah. Jadi Hai, pertama Kak. kali diajarin nari. Hai Kang. Terima kasih A, banyak. punten A. Punten, iya. Dulu nanti gantian ya Kak dari sisi sebelahnya. Bener. Iya dulu dari zamannya aku mungkin kayak masih nggak bisa apa-apa, masih labil sampai akhirnya diajarin terus sampai ditarik ke TVC. Nah dari situ dari yang dulu nggak pernah punya interest sama dance, maksudnya dulu kan lebih ke modeling Bener, anaknya. Saya badannya masih segini nih dulu. Segini. Iya, Sekarang kayak juga lebih- masih- sekarang kayak kurang lebih segini. Iya lah lebay. Segini. Bercanda segini lah. Maksudnya gimana? maksudnya gimana? Gimana? Bentar ya. Spoiler ya. Ntar dulu. Yuk kembali ke Kembali topik ke- awal. Topik awal ke dance floor ya. Ke dance floor. Jadi abis itu akhirnya dari situ ngerasa kayak oh ternyata punya interest nih di nari terus kayak seru juga kayak gitu. And then yang namanya kita juga masih baru mau kuliah kan. Jadi apa aja di-explore. Bener. Baru masuk sanggar tari Oh. kayak gitu. Nah dari situ ketemu sama guru-guru yang luar biasa. Guru pertama aku tuh dulu Miss Inu. Inurta, terus ketemu sama Miss Gigi, Kamada, jadi sempet kena lah dengan para guru-guru Iya. hebat itu. Cilidi. gitu. Yo. Yeay. Itulah jadi startingnya tuh justru dari ekstrakurikuler. Tapi pas Dari lagi ekskul ekskul ya? itu berarti Karina tuh udah sekolah model dulu justru. Justru sekolah modeling dulu, jadi dulu nggak sebegitu apa ya melihat kayak oh tari tuh gue, nari tuh dance tuh gue gitu, karena dulu masih modeling banget, sempat ikut modeling school apa segala macem kan kayak gitu. Nah terus setelah ikut ekstrakurikuler dance itu baru kayak kayaknya punya passion di nari kayak gitu, and then so on sampai sekarang kayak gitu. Wow, banyak ya sekarang Banyak ya. banget. Sekarang udah banyak banget. ternyata, Oh. Iya, dance brings me to apa ya, many opportunities sampai banyak keluar negeri kayak gitu. Ya kan? Iya. Bisa traveling dari nari loh. bukan lagi. Bener. Pokoknya tuh pengalamannya tuh banyak banget pastinya ya kalau Yes. dari Karina gitu. Salah satunya itu adalah Apnon. Ya. Mungkin punya cerita menarik nggak sih seputar? Nah, kalau ini juga sih mungkin salah satu traits ya kita sebagai dancers. Mungkin dancer-dancers kan juga pada punya confidence gitu loh. Mau sebenarnya kita orangnya pemalu atau apa, but on stage you're completely a different person aja gitu iya, loh. Kayak nggak ada salahnya mau jadi siapa aja, mau Bener. jadi apa Yap. aja tuh. Bener. Nobody can judge you gitu Yeah, kan. yes. Itu yang aku seneng juga kan jadi dancer. Nah,
waktu itu tuh ikut Apnon modal nekat banget aja karena kayak aduh pemerintahan nekat banget aja karena kayak pemerintahan baik kayak nggak tahu apa-apa dulu kan. Iya, terus benar. kebudayaan Betawi bye lebih anyong lagi bye. Annyeonghaseyo. Pariwisata ya oke lah kayak gitu Iya, kan iya. ya oke lah. Terus kalau misalnya kayak marketing lain-lain kayak oke, karena kan aku sekolahnya ilmu komunikasi. So before that udah pernah mencicipi tuh yang namanya pageant kayak gitu. Ya udah pernah mencicipi 2 kali. Itu juga dikira hoki tapi ternyata mungkin Tuhan memberikanku path di sini. Sampai akhirnya berani ikut Apnon. Yang aku bilang tadi aku nggak tahu apa-apa awalnya tentang itu semua. But then I believe somehow karena punya mental dancer kali ya kita bilangnya ya. Bener banget. Kayak udah lu naik panggung aja dulu, nggak tahu koreografi lu naik aja dulu deh. Betul, Just betul, give betul, your betul, best betul, aja betul. kayak. Kayaknya pernah nih ya kena yang langsung udah nanti lu tinggal follow aja yang penting naik Iya, dulu. naik aja dulu, nggak tahu itu mau yang mana lagunya sekarang apa bagiannya. Bener. Naik aja dulu, nggak tahu koreonya apa. Itu udah Udah pernah ya. Iya, pede aja dulu gitu. Pede aja dulu. Jadi memang itu adalah modal dasarnya ya yang didapetin Iya, dari iya. nari. Iya, Gitu. of course. Oke, terus dari situ dari Apnon Dari Apnon and then dari sama Apnon, dong berarti ke Putri juga sama. Sama, jadi Modal pas Apnon nekat. itu kan ada dua. Nah kalau Putri itu ada ceritanya juga. Jadi Apnon tuh ada 2 kan. So Apnon tuh pageant yang ketiga. Apnonnya wilayah dulu tuh Jakarta Selatan kan. Benar. Ya di situ kan mungkin narinya bukan kayak nari kita biasa. Narinya kan dia lebih ke tradisional, Iya. which is tapi yang udah fusion lah, yang Iya. udah lebih ke Kreasi. sekarang kreasi Kreasi. kayak gitu kan. Nah and then alhamdulillah tuh ketika dapet jadi none Jakarta Selatannya, masuknya ke provinsi dulu. Oke. And then kayak ya Allah, maksudnya alhamdulillah dikasih tanggung jawab, Ya. udah menang 3 kali dalam pageantry kayak nggak mungkin dia menang 4 kali kayak gitu loh di provinsinya kan. And then, terus, nah di situ pas pokoknya udah menjalankan karantina DKI-nya, aku nazar tuh kayak kalau di agama tuh kayak kalau misalkan emang ini terjadi, it happens, insya Allah mau berjanji untuk hal lain yang baik kayak gitu. Iya. Karena aku merasa udah cukup gue pageant-pageantan kayak gitu. Karena awalnya nggak pernah mau di situ kayak gitu. Karena suka narinya aja kan, suka nunjukin kalau pelaku seni juga bisa at that standards gitu loh. On that government standards and national standards tuh bisa walaupun jadi penari doang atau pelaku seni. And then nazar kalau misalnya emang Tuhan ngasih aku kesempatan jadi none Jakartanya, oke, gue mau coba Putri. Karena tadinya udah nggak mau. Cuman orang-orang sekitar yang kayak nanggung lo harus Putri Indonesia kayak gitu kayak. Ya nazar aja deh. Di atas panggung inget banget tuh on that stage di pengumuman kayak kalau misalnya emang Tuhan memberikan kepercayaan lagi, insya Allah akan lanjut ke Putri. Rezeki. Jadi none Jakarta saya. Jadi mau nggak mau harus menepati janji. Janjinya sama Tuhan loh ya. Iya, jadi Gitu, kayak ya udah should believe in God aja kayak gitu. Benar. Tapi dari situ justru perjalanannya di nari makin dibuka, makin terbuka. Orang juga makin percaya kayak banyak banget yang pernah DM kayak penari-penari yang mungkin bukan teman-teman industri yang di sekeliling kita gitu, tapi adik-adik yang baru SMA, baru kayak kuliah yang mereka suka tari tradisional atau daerah atau yang dari yang pernah keluar negeri untuk dinas sama yang masih di sini kayak banyak banget yang suka DM kayak Kak Karina kayak seneng banget ngeliatnya karena seorang penari itu juga bisa kayak gitu loh di level itu kayak jadi nonenya terus jadi Putri Indonesia ya itu justru pesannya gitu loh. Benar. It doesn't matter mau kamu jadi penari atau pelaku seni atau kamu bukan seorang dokter atau scientist atau lawyer atau apa, you still can get the same chance gitu and the same level of achievement kalau you work hard kayak gitu. Benar banget. Super sekali. Jadi kayak Saya jadi motivasi amazed gitu. Enggak salah lagi. Nggak salah lagi gitu karena memang bukan None, cuman mimpi yang Putri. diberikan, tapi kalau ada hard work di baliknya ya you can get it Ya gitu. kan? Apapun Langsung dari itu, putrinya. langsung dari putrinya ya. Dan berarti semua dancers paling paham itu kayak just a matter of hard work and teamwork dan itu kan maksudnya dasar-dasar paling pentingnya dalam kehidupan kita Betul sehari-hari. banget. Fundamentals ya. Iya, kita bisa jadi apa sih kalau nggak ada satu sama lain gitu loh. Bener. Terus Iya. bener-bener aware sama lingkungan kita. So yeah, I think
dance is very good for everyone. Gitu. Bukan cuma buat lingkungan, tapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang kita support untuk teman-teman yang mau menari. Teman-teman yang kita support yang memang, ya contohnya kita lah, kita punya sesuatu nih, gitu. Kita punya sesuatu, ya jangan di keep sendiri lah ya, gitu. Pastinya kita share ke teman-teman yang lain gitu supaya nambah lagi nih ilmu yang lainnya, nambah lagi pengalaman yang lainnya. Bener gak sih, Din? Inspiring banget ya. Dan yang lebih inspiring lagi dari seorang Karina ini adalah dia juga mengajar, tapi mengajarnya itu bukan kayak kita nih, Tak. Bener, Tak? Gitu. Jadi kan kadang kita suruh ngehandle, jangankan yang seumuran, yang teens gitu, kita suruh ngehandle anak kecil aja tuh kadang-kadang tuh suka. Contohnya itu, maksudnya pasti kan tiap orang beda-beda nih. Ada yang nggak suka anak kecil, suruh ngajar anak kecil gitu. Kayak, gitu kan gimana? Ya kalau nggak yang ngajak pasti ada kendalanya gitu. Kalau di kamu untuk mengajar anak, profesional mengajar mereka kayak apa yang membawa kamu, menarik kamu untuk melakukan itu? Because they all special needs person kan gitu loh, dalam artian kayak kita, ya aku sih merinding ya, ini aku merinding banget, Kalau ngelihat kayak achievementnya mereka tuh luar biasa gitu loh. Aku ngelihat kamu ngajar dan kayak achievement yang mereka dapat itu kayak wow, Karina sih super. Terima kasih loh. Iya, love. Iya, jadi banyak banget sih yang kayak penasaran kayak apa sih yang bikin lo tertarik, kayak lu nggak capek apa, terus kayak apa ya, emang nggak sempet kepikiran buat kayak udahan gitu maksudnya itu yang kayak thoughts yang orang-orang tuh kayak kok bisa ya kayak gitu. Jujur juga dulu tuh nggak pernah nyangka kalau ternyata aku bakal diarahin ke path kehidupan yang ini gitu, which is sama mereka, because it's already been 7 years bersama mereka ngajar anak-anak special needs ini, dan itu dimulai dari aku masuk sanggar itu. Yes, jadi since masuk sanggar itu kayaknya baru nggak nyampe setahun di sanggar itu, and then adalah ya kolaborasi sama yayasan special needs ini, and then di situ dipegang sama 7 asisten dan 2 guru, which is salah satu asistennya ada aku. Jadi bayangin yang megang tuh ada 9 orang, which is 9 dancers yang kita tuh kalau buat ngajar itu udah banyak banget lah asisten kita, ya kan. Kalau misalnya sampai ada 7 asisten kita kayak ya banyak banget tuh di kelas kan. Ya, and then pokoknya setelah berjalan kolaborasi itu selama setahun, kita berangkat ke Singapura buat hasilnya kayak gitu, buat hasil kolaborasi sama yayasan ini. Pas pulang tuh guru aku langsung ngasih kayak tanggung jawab lah, kayak kepercayaan kelas ini mau terus berlangsung tapi under kamu sendirian. Terus feel kamu apa tuh? Pertama pasti kayak nervous lah. Nggak bohong Kak Sagi, pasti nervous karena 2013. Kita jump ke 2013 dulu kayak apa sih di sini di Indonesia, kayak awareness tentang itu masih sangat minim. Jujur awareness tentang special needs atau apa mungkin baru kita dapetin setelah Asian Para Games atau apa, orang-orang awam ya, bukan orang-orang yang emang fokus untuk mendidik social, mereka dan sosial ke mereka. Jadi baru 2018 kan, jadi bayangin 2013 lalu kayak aku tuh nyari benchmark banget gitu. Kita kan sebagai mau jadi penari lah, mau jadi apa, kita harus research dulu kan. Kayak harus kayak gimana cara kerjanya, terus kayak gimana yang benar buat mereka. Jangan sampai kita salah sama mereka, salah kan tingkah. Kalau ke Karina jatuhnya kan nggak cuman as a teacher of dance, tapi kan kayak pendidikan untuk mereka juga. Yes, like a mentor gitu kan. Dan mentor itu kan life mentor, dan mentor kan kalau aku ya pemahamanku mentor itu is free gitu loh. Jadi dalam segi apapun, gak hanya dalam nari, kayak the way they behave, the way they speak, the way they maksudnya kayak gitu-gitu loh. Jadi waktu itu aku nervous, tapi aku seneng karena dikasih kepercayaan yang kayak I don't think ini bisa banyak orang lakuin kayak gitu loh. And they are very lovable kan. Kalau misalnya kalian tahu Down syndrome, karena kan kebanyakan mayoritas Down syndrome, walaupun ada yang autism juga atau ada yang ini hearing aids-nya juga ada. Jadi mereka tuh lovable banget, jadi nggak pernah ngerasa capek gitu loh, karena the energy and the love that they gave you tuh just overwhelmed banget. Jadi kayak itu loh yang nggak bisa terbayarkan dengan uang, dengan apapun gitu, kasih sayangnya mereka. So
Makanya nggak nyangka dari yang tadinya cuman berusaha untuk bisa bikin mereka dapetin confidence buat diri mereka untuk nari di kelas, sampai ternyata mereka udah pernah mewakili beberapa kali ke luar negeri untuk Indonesia. Gitu. Wow. Makanya I'm so proud of my students. Langsung kayak speechless. Speechless sih, beneran speechless. Kayak karena kita tahu gimana susahnya untuk ngajar. Nggak cuman maksudnya apalagi kamu as a mentor, kita as a instructor and as a choreographer aja kan. Susahnya seperti apa. Preparation sebelum itu semua kan. Orang-orang kan cuman tahu funnya aja di kelas kan. But then mereka nggak tahu kayak emotional kita kayak gimana sebelum kelas. Are we tired atau apa? Kan itu semua nggak bisa kita kasih lihat gitu loh ke semua students kita kan. Jadi kayak apa ya, being a dancer and being a teacher atau choreographer tuh teach us many lessons in life aja yang kayak nggak bisa dicari di mana-mana gitu loh. Benar. If we do it earnestly ya gitu. Itu dia. Jadi kalau cerita tentang Karina sebenarnya banyak banget. Ini aja belum diulik yang tentang ke K-popan ya kan? Annyeonghaseyo. And then belum lagi aku ketemu Karina itu dari salah sebelum satu Asian Road to Asian dari Road to Asian Games ya. Jadi sebelum Asian Games itu gitu kan. Jadi kayak ada dari sisi industrialnya juga ada gitu kan. Benar. Banyak banget ya. Jadi karena pasti kita akan datengin Karina lagi karena banyak sekali yang akan kita kupas. Banget. Aku siap dikupas. Ya ampun. Ya. Tapi kan tadi tuh journey-nya udah jelas tuh. Journey-nya tuh benar-benar kayak inspiring banget. Journey-nya tuh benar-benar kayak kita sharing apa yang kita punya untuk orang-orang di sekitar gitu. Nah kita nih di Dance Icon ini kita punya hashtag yang namanya Because I Dance gitu. Nah Because I Dance itu kayak apa yang sudah Karina dapatkan. Apa yang kamu feel gitu. Because I Dance. Karena kamu menari. Kamu titik. Harus satu doang. Enggak, jelas 10, kan? 12. Banyak ya. Ini kayak pertanyaan esai. Bukan lagi kayak pertanyaan ini ya malam final Q&A. Malam final ya. gitu ya. Anda diberikan waktu. Aduh takut. Timingnya mulai takut mau udah berapa kali. Tapi kangen gak sih? Enggak. Kalau misalnya ditanya enggak. Tapi kalau misalnya kayak karantinanya ya kangen pasti. Cuman kalau kayak excitementnya iya. Cuman kalau misalnya kayak yang namanya latihan Q&A terus kayak jurit malam gitu-gitu, thank you karena aku penakut banget kan. Jurit malam ya. Kita mulai dari Q&A ya. Benar kita mulai dari Q&A. Q&A yang pertama balik lagi. Because I Dance Karina nih. Because I dance, I can change people's life. Wow. And it happens Itu to my dia. students' family gitu. Because I dance, I can be the best version of myself sih, which is I can bring blessings to my life and other people's life gitu. Iya. Itu simple. Iya. Kata-katanya simple banget. Tapi itu nyata adanya. Itu nyata adanya. Aku keluar negeri ke beberapa tempat yang sangat indah secara free sebagai pelaku seni, sebagai dancer kan itu maksudnya bukan hal yang gak nyata gitu loh. Semua dancer, semua anak yang suka nari bisa melakukan hal yang sama because I've been there kayak gitu loh. Selama you keep you keep pursuing your dreams and you keep proving yourself gitu loh, if you're worth it gitu. Jadi nggak harus yang tadi aku bilang, nggak harus melulu-melulu if become the brightest person in your class atau misalnya kamu jadi dokter atau apa, which is semuanya itu juga bagus ya, bagus banget. Tapi penari, pelaku seni, arsitektur atau misalnya anyam-anyaman sekalipun, kalau emang you're into it, just go for it kayak gitu loh. Ya. Wow. Aduh, kayak mau nangis gitu ya. Jadi kayak kultum. Bener loh, karena pada saat Karina itu pada saat Karina mengkomunikasikan dia juga bisa merubah kehidupan dari keluarga, dari murid-muridnya, itu juga kan udah menjadi satu kebaikan tersendiri ya gitu, karena
banyak di luar sana itu yang masih underestimate. Struggling juga. juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Even gitu. family dari studentsku juga masih punya beberapa kekhawatiran. But then itu semua yang tadi aku bilang tadi bisa change their lives itu datang dari mulut mereka. Kayak gitu. Bukan dari aku tapi datang dari mulut orang tuanya. Kayak itulah gitu. yang. Wow. Itu one of Karina achievement juga pasti ya. Bener. Nah, satu lagi dong terakhir deh. Apa Aku nih? penasaran. Kan udah nih sebelum married tuh karirnya sekarang udah berkeluarga nih. Oh iya, Iya kan? alhamdulillah Satu lagi ya. Gantian ya. Didoakan loh, pasti loh. doain ya. Secepatnya loh ya. Semuanya yuk mari berdoa. Mari. Nah, setelah ini kira-kira Yes. ada nggak satu achievement yang pengen banget Karina capai lagi? Ada banget sih. Ini sebenarnya sebuah sebuah harapan atau sebuah cita-cita tuh yang selalu terulur karena tanggung jawab. Karena kan yang tadi aku udah ceritain selama sampai tahun 2019 aku terakhir ikut jadi Putri Indonesia, itu pun masih masa jabatannya tuh sampai 2 tahun, which is 2021. Yes. Jadi sebenarnya secara kontrak tuh Maret kemarin tuh baru selesai menjabat kayak gitu. So now I can do whatever I want kayak gitu loh. Apapun itu yang aku mau kayak gitu. Jadi apa tuh yang Karina lagi inginkan? Dari dulu aku selalu bilang pengen banget punya my own platform for these special needs kids kayak gitu. In performing arts, whether it's modeling, whether it's dancing, whether it's public speaking, the arts of communication, maksudnya apapun yang memang aku senangi gitu loh, dan yang kayak emang I love to teach gitu kan, and I love seeing them I love nurturing them kayak gitu loh, karena dari semua perjalanan ini aku lihat dari menari itu menjadi terapi bisa menjadi sebuah jembatan buat mereka melakukan hal yang lain. Ya, benar. Jadi bisa mereka jadi tiba-tiba jadi pandai untuk senam, mereka pandai untuk modeling karena confidence dari dance yang udah mereka dapetin, dan itu nyata. Murid-muridku sekarang udah menjadi orang-orang yang seperti itu kayak gitu karena nari, kepedean yang mereka dapat dari nari. So, I just want to have bukan yayasan ya, tapi one platform semoga aja untuk bisa menaungi itu semua. Amin. And we hope also mudah-mudahan nanti ke depannya kita juga bisa menjadi salah satu platform yang bisa kerjasama gitu ya, bisa mensupport gitu kebutuhan dari mimpi seorang Karina juga ya untuk ke situ, untuk ke arah situ, karena kita akan sangat we love to support. We love to support and Udah kode-kodean. Thank you. Benar-benar karena kita pengen merasakan energi yang sama ya nggak sih gitu, return energi yang sama gitu ya kan. And it's very different. Dan kita juga mau ngebawa itu untuk orang tuh untuk ngelihat lagi lebih open their eyes betul and banget. see. Betul dari banget. dance Betul tuh banget. ini udah salah satu contoh nyata ya kan, Gitu. apa yang bisa dia bawa ke nggak cuman ke sesama dancer, which is justru orang yang membutuhkan juga. Betul. Gimana kita mensupportnya, gimana nanti ke depannya seperti apa proyeknya, tahan dulu. Sebelumnya pencet dulu subscribe buttonnya, turn on dulu notificationnya gitu ya, dan pastinya Jangan lupa follow di sosial media kita ya, semuanya di Instagram dan Betul. kawan-kawannya, oke? Nah. Ditunggu kabar baiknya ya. Bener, @danceicon_id. Oke guys, Eta pamit. Selagi pamit. Dan Karina pamit. Bye-bye.